guys, welcome back to my channel Rakit Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat semua. Gimana juga nih, masih sendiri apa udah ada yang nemenin buat makan mie ayam nanti malam? Ya udah buruan, ambil air, minum vitamin, tarik selimut, miringin nape, dan gak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur cerita Isekai Balai Part 3. Gak perlu banyak kincong lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat. Tapi kita intro dulu. Cerita berlanjut dengan kelompok Yuji yang melanjutkan pencarian A Dragon. Singkat cerita, mereka semua pun telah sampai di sebuah lembah The Lake yang menjadi tempat tinggalnya A Dragon. Yuji juga merasakan hembusan angin yang berasal dari lembah The Lake cukup aneh. Konon katanya hembusan angin tersebut disebabkan dari napas A Dragon. Cerita berlanjut dengan mereka yang berjalan ke lembah The Lake. Selama di perjalanan mereka mengobrol tipis-tipis sampai Tina mengatakan kalau slime yang Yuji miliki pasti akan menemukan keberadaan A Dragon. Lisa juga ikut berkata kalau para slime Yuji bahkan dapat mengalahkan para bandit. Sementara itu Yuji merasa keduanya terlalu berlebihan. Tetapi tiba-tiba kita dibawa ke masa di mana Yuji mengikuti ujian masuk buat menjadi petualang. Sang instruktur pun menjelaskan kalau ujiannya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu mengukur kekuatan magis dan keterampilan dalam menggunakan sihir. Ketika Yuji menempelkan telapak tangannya, seketika bola pun pecah dikarenakan tidak mampu menahan energi yang dimiliki Yuji. Semua orang yang melihatnya pun sangat terkejut, tak terkecuali sang instruktur. Beralih ke tes kedua, yaitu tes keterampilan dalam menggunakan sihir. Yuji maju terlebih dahulu tanpa melafalkan sebuah sihir bola api pun melesat menghantam target dan meninggalkan cekungan kecil. Yuji yang melihatnya pun merasa sudah cukup, namun berbeda dengan sang instruktur yang sangat terkejut. Sang instruktur pun menanyakan tentang Yuji yang tidak melafalkan sihir terlebih dahulu. Dijelaskan jika mengeluarkan sihir tanpa melafalkan adalah keahlian tingkat tinggi dan tidak semua orang mampu melakukannya. Tetapi daya serangannya akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan melafalkannya terlebih dahulu. Setelah mendengar penjelasan dari sang instruktur, Yuji pun kembali mengeluarkan sihir yang sama. Namun kali ini Yuji melafalkan sihir terlebih dahulu. Terbukti daya serangannya meningkat berkali-kali. Semua orang pun kembali dibuat terkejut. Sang instruktur masih menganga dengan apa yang ia lihat. Kita kembali lagi ke kelompok Yuji dengan bantuan para slime. Semua monster yang berjarak 1 km dari mereka dibasmi dan 4 tersisa. Tina merasa ada yang aneh karena para monster yang mereka jumpai terlalu sedikit. Ia pun lanjut berkata kepada hal mereka telah berjalan cukup lama. Yuji pun langsung menjawab kalau para monster sudah dihabisi oleh para slime. Sontak Tina yang mendengarnya pun sangat terkejut. Ia pun bertanya-tanya sekuat apa slime yang dimiliki Lord Yuji. Tetapi seketika mereka dikejutkan dengan langit yang berubah gelap. Di sisi lain muncul sebuah pusaran yang mengeluarkan sebuah cahaya yang melesat ke arah hutan. Ketika cahaya tersebut mendarat, sebuah ledakan dahsyat menghancurkan kebun wantur pun terjadi. Langit kembali biru, namun bersamaan dengan itu seekor naga yang berukuran menara tertinggi di dunia pun muncul. Yuji yang mengetahui kehadiran seekor naga pun langsung memerintahkan para slime buat pergi ke lembah The Lake. Yuji juga menginstruksikan para slime buat menghabisi semua monster yang berada di jalur mereka. Alhasil pembantaian para monster pun terjadi. Namun tidak semua monster terlihat sekarang. Giliran para slime yang dikejar-kejar monster beruang. Namun karena udah berguru dari wantur, para slime pun berhasil mengalahkan beruang tersebut dengan mengeluarkan bola api sehingga beruang menjadi beruang bakar. Sedangkan di sisi lain terlihat Yuji yang sedang menerima laporan dari para slime. Tiba-tiba sebuah getaran muncul disusul dengan retakan.
Monster yang menjadi penghuni lembah tersebut pun muncul, yaitu dragon yang dicari-cari. Berbeda dengan Tina yang sangat heboh buat berlari, Yuji sendiri tampak tenang-tenang wae karena dapat sihir dari Wantur yang dijamin mujarab. Lisa yang melihat Yuji tidak bergerak seinci pun berteriak menyuruh Yuji buat bersembunyi. Yuji pun berkata kalau ia akan mencoba mengalahkan yang digadang-gadang sangat kuat tersebut. Karena Yuji tak mau terlihat mencolok, ia pun mengeluarkan sihir paling rendah dan buahku hantam pun dimulai. Yuji mengeluarkan sihir tembakan batu kerikil. Serangan yang Yuji luncurkan tidak menimbulkan luka bahkan goresan sedikit pun dan malah hanya membuat ia merasa kesal. Yuji yang menyaksikan serangan dia berpengaruh pun berniat mengeluarkan serangan yang sedikit lebih kuat. Namun karena ia adalah anak baik dan tidak sombong, Yuji memikirkan cara buat mengalahkan monster tersebut tanpa terlihat mencolok di depan para ciwi. Karena terlalu lama menunggu Yuji buat menyerang kembali, sang monster pun berinisiatif menyerang ke arah Yuji dengan memanfaatkan ekor yang keras. Monster tersebut pun memanting ekornya ke arah tebing sehingga bebatuan yang terkena pun terlempar ke arah para ciwi-ciwi. Beruntung Yuji dengan sigap dapat menghancurkannya. Yuji yang melihat keduanya sudah aman pun kembali fokus ke pertempuran dengan monster dragon yang kembali menyerang ke arah Yuji. Beruntung dengan sigap Yuji menghindari monster tersebut dan langsung mengeluarkan sihir tembakan batu kerikil. Sang monster pun kembali menyerang ke arah Yuji, namun pada saat yang bersamaan sebuah badai angin pun melintas di depan keduanya. Yuji yang melihat badai tersebut memanfaatkannya buat menyerang menggunakan sihir yang sedikit lebih kuat tanpa harus terlihat mencolok di depan ciwi-ciwi dan ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi. Asap menghilang memperlihatkan sang dragon yang digadang-gadang sangat kuat telah menjadi tulang belulang. Tina dan Lisa yang bernongol pun dibuat terkejut. Keduanya pun hampir Yuji dengan masih keadaan masih tidak percaya. Namun pada saat itu juga Tina berasumsi kalau Yuji menggunakan mineral yang ada di sekitar untuk memperkuat ledakan tersebut. Lisa yang belum paham dengan apa yang Tina katakan pun meminta penjelasan lebih rinci. Dijelaskan kalau tanah di lembah Delike memiliki banyak mineral yang terkubur di dalam bebatuan yang dapat dijadikan bahan bakar. Tina sendiri mengira kalau Yuji menyadari sehingga meledakkannya. Yuji yang mendengar penjelasan Tina kali lebar pun hanya mampu mengiyakan. Singkat cerita, mereka bertiga pun telah berada di serikat petualang. Kedatangan ketiganya disambut baik oleh sang penjaga. Penjaga tersebut menanyakan misi yang kelompok Yuji jalankan, yaitu hanya menginvestigasi dragon. Tina yang mendengar perkataan si petugas pun membenarkan, tetapi ia pun lanjut berkatanya dengan berkata kalau mereka berhasil mengalahkan dragon. Si penjaga yang mendengar penjelasan Tina pun tanpa sadar mengatakan, oh kalian mengalahkannya di lembah Delike, tetapi dalam hitungan detik. Mereka pun mendapatkan bayaran sebesar 14.070.000 cikol dari menukarkan tulang dragon dan juga Gelios. Pada saat Yuji sedang memperhatikan poster Gelios, tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundak Yuji. Yang ternyata adalah tutul layar yang bertujuan mengajak Yuji berbicara. Cerita bergeser memperlihatkan semua petinggi kota yang berkumpul. Tak lupa Lord Kitab juga berada di sana. Layar meminta Yuji buat menjelaskan secara detail mengenai wujud naga yang muncul di tengah hutan. Yuji pun langsung mencari sihir atau fragment. Layar meminta Yuji buat menjelaskan secara detail mengenai wujud naga yang muncul di hutan. Yuji pun langsung mencari sihir fotografi ingatan dan langsung mengaktifkannya. Yuji menyerahkan gambar naga tersebut. Sontak semua orang pun terkejut dengan gambar yang diperlihatkan sangat detail.
Layar sendiri sudah mengira kalau wujud naga yang muncul sama dengan gambar yang ada di buku. Layar meminta sang pastor buat menjelaskan lebih detail kepada semua orang. Sang pastor pun melihatkan gambar naga tersebut yang katanya sama. Diceritakan kemunculan naga bersamaan dengan langit yang diselimuti kegelapan. Dalam waktu 3 hari sang naga akan tumbuh semakin besar dan dapat menghancurkan seluruh benua, dan pasti akan terjadi kematian massal kalau semua itu benar terjadi. Semua orang pun sangat terkejut dengan apa yang dijelaskan sang pastor. Pada saat semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing, layar pun menanyakan tentang cara orang terdahulu melawan naga tersebut. Sang pastor pun menjawab kalau ada seorang utusan yang memiliki kekuatan dahsyat untuk melawan sang naga. Namun pada saat yang bersamaan mereka semua dikagetkan dengan langit yang kembali gelap. Para slime yang berjaga di hutan juga melaporkan kalau sang naga tumbuh semakin besar. Semua orang pun terkejut dengan informasi yang disampaikan Yuji. Layar yang melihat semua orang gelisah pun langsung menenangkan semuanya. Ia lanjut berkata kalau mereka semua harus melawan sang naga besok hari dengan seluruh kekuatan yang ada. Singkat cerita, setelah pertempuran terlihat sang pastor mengajak Yuji ke kediamannya. Alasan sang pastor mengajak Yuji karena ia memiliki sesuatu yang akan diberikan kepada Yuji, yaitu sebuah belati. Dijelaskan kalau benda tersebut adalah salah satu peninggalan dari kerajaan zaman dulu. Yuji pun menerima belati tersebut. Tak lupa ia juga memeriksa kelebihan pada belati tersebut. Terlihat kelebihan belati tersebut adalah memusatkan efek sihir. Dengan kata lain, ketika ia melesatkan sihir menggunakan benda tersebut, sihir hanya akan fokus di satu titik, tidak meluas, namun daya serangannya berkali-kali lipat. Tetapi seketika cerita harus berakhir. Kita sambung di lain hari. Makasih yang udah nonton channel Mimin. Mimin doain semoga rezekinya lancar. Jangan lupa tinggalkan jejak. Mimin pamit, sekian dan terima kasih.